Episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan kapal Brave Asagi yang telah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan akhirnya mereka telah tiba di Paldea Region. Di saat mereka bersiap untuk mendarat, Dad menyadari bahwa kostum Nidotingnya berbau tidak sedap. Scene lalu berpindah dengan Liko yang merasa telah kembali ke kampung halamannya seperti dulu lagi. Meskipun belum lama ini dia meninggalkan Paldea, Liko juga menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya ia membawa Sprigatito ke rumahnya. Setelah mendaratkan kapal, Racing Foot Tacklers mulai memikirkan apa yang akan mereka lakukan di Paldea. Molly dan Oreo mengatakan bahwa mereka akan pergi berbelanja dan menyuruh Frit untuk mengantarkan Liko ke rumahnya. Mereka mengakui betapa mereka akan merindukan Liko, bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa tugas mereka hanya sampai mengantarkan Liko sampai ke rumahnya. Liko yang mendengar percakapan itu pun masuk ke dalam. Sesaat kemudian semuanya terdiam seakan tidak terjadi apa-apa. Liko dan Frit berjalan keluar. Liko lalu memikirkan suatu hal yang dimana dia percaya bahwa perjalanannya akan telah berakhir. Di saat yang bersamaan, Roy mengutarakan niatnya yang ingin mengunjungi Paldea. Frit mengatakan bahwa mereka datang ke sini bukan untuk berlibur, namun Liko mengizinkan Roy untuk mengunjungi Paldea untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, Liko mengajak Roy untuk berkeliling di Mezagosa yang merupakan pusat kota terbesar di Paldea Region. Di saat selesai berkeliling, Frit menelpon ibu Liko. Akan tetapi panggilan yang dilakukan oleh Frit tidak kunjung menjawab. Liko yang melihat hal itu memberi saran untuk menelpon ayahnya. Mendengar hal itu, Frit memiliki ide untuk mengajak mereka berdua untuk mampir ke rumah Liko untuk menemui ayahnya. Liko yang mendengar hal itu sedikit terkejut. Fakta mengatakan bahwa tugas dari Racing Foot Tacklers adalah untuk mengantarkannya pulang. Akan tetapi Liko masih belum bisa menerima kenyataan bahwa petualangannya akan segera berakhir. Sementara itu, Dot menjemur kostum Nidoting miliknya di bawah sinar matahari. Dan juga dia bertemu dengan Landau yang memberinya sedikit nasihat. Dalam perjalanannya ke rumah Liko, Liko masih bingung dalam mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Paldea atau melanjutkan petualangannya. Sampai kemudian mereka akhirnya tiba di rumah Liko. Frit menyadari gelagat anehnya. Akan tetapi Liko mencoba meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Saat berada di depan rumah, mereka disambut oleh Fidough yang merupakan kepunyaan dari Pokemon milik ayahnya. Ayah Liko yang melihat anaknya segera bergegas keluar untuk bertemu dengannya. Ayahnya, atau bisa kita sebut dengan Alex, berterima kasih kepada Frit karena telah mengantarkan anaknya sampai ke tujuan. Dengan ini tugas dari Racing Foot Tacklers resmi berakhir. Begitu mereka memasuki rumahnya Liko, Alex mengetahui bahwa Liko adalah anggota dari Racing Foot Tacklers. Karena Roy tidak sengaja mengucapkannya, Frit akhirnya mengalihkan topik pembicaraan dengan mengajak mereka untuk melihat lukisan yang terpajang di dinding. Alex menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelukis dan mempersilahkan mereka untuk melihat karyanya yang lain. Alex mengatakan bahwa ibu Liko sedang sibuk saat ini dan mungkin ibu Liko tidak akan pulang pada malam hari ini. Liko pun segera pergi ke kamarnya dan tanpa sepengetahuannya Sprigatito meninggalkannya karena rasa ketidaksukaannya dengan Fidough. Liko baru menyadarinya saat tiba di depan pintu kamarnya. Ketika membuka jendelanya, Liko melihat bayangan Sprigatito yang berada di atas atap. Di saat Alex dan Frit mengobrol tentang Liko, Liko kebetulan mendengarnya pada saat yang bersamaan. Alex mengungkapkan betapa ia sangat mengkhawatirkan Liko dan menyuruhnya untuk tetap tinggal di Paldea. Meskipun sekolahnya jauh dari Paldea, Liko tak sengaja membenturkan kepalanya ke jendela yang terbuka. Di saat yang bersamaan, ayahnya mengetahui keberadaannya Liko. Liko lalu masuk melalui jendela, mengaku sedang mencari Sprigatito. Ketika Liko ditanya apakah Liko sedang menguping pembicaraannya tadi, Liko tidak mempedulikannya dan tetap mencari Sprigatito. Liko kemudian menemukan Sprigatito di atas lemari. Ia merasakan bahwa Pokemonnya itu bertingkah aneh semenjak mereka tiba di sini. Singkat cerita, Liko akan kembali ke kapal pada malam ini dan membiarkan Sprigatito untuk berada di rumahnya pada malam ini. Keesokan paginya, Liko kesulitan untuk tidur karena perasaannya yang saling bertentangan. Liko lalu keluar dari kamarnya yang kemudian dia menemukan sebuah gambar dirinya dan Sprigatito yang sedang menaiki kapal Brave Asagi. Liko yang mengetahuinya lalu berterima kasih kepada Dot karena telah membuatnya. Pada saat itu juga Liko mencium aroma kopi yang sama seperti yang selalu diminum ayahnya. Liko yang mengetahui bahwa ayahnya sangat mengkhawatirkannya membuat Oreo mengatakan
bahwa dia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Roy memberitahu bahwa Spriggan itu merasa cemburu kepada Vido karena merasa dirinya telah dinomor duakan. Liko yang menyadari hal itu segera melakukan sesuatu sebagai permintaan maafnya. Liko kemudian membeli kopi yang pernah dikunjungi Molly serta kue matcha untuk menembus kesalahannya. Saat dalam perjalanan ke rumahnya, Liko berpas-pasan dengan Lecong yang sempat mencuri barang belanjaannya. Scene lalu berpindah di kediaman Liko yang dimana Spriggan itu merasakan trainernya dalam bahaya. Spriggan itu pun pergi untuk mencarinya. Liko berusaha mengejar Lecong, akan tetapi Lecong berhasil kabur dan sempat menyerang Liko di saat yang bersamaan. Di saat Lecong akan menyerang Liko, Spriggan itu pun datang dan menyelamatkannya. Spriggan itu menggunakan move quick attack yang membuat Spriggan itu berhasil mengusir Lecong. Singkat cerita, mereka telah sampai di kediaman rumahnya dan Liko akhirnya berani mengutarakan niatnya untuk tetap pergi berpetualang bersama dengan teman-temannya. Alex melihat anaknya itu memiliki ambisi sama seperti neneknya dan mengizinkannya untuk pergi berpetualang bersama dengan anggota Rising Four Tacklers. Mereka lalu menikmati kopi yang telah dibelikan oleh Liko. Alex meminta Liko untuk menyerahkan beberapa buku kepada Roy, mengaku pernah menggambar Shiny Rayquaza. Alex mengatakan bahwa ada seseorang yang telah mengaku melihat Shiny Rayquaza, yaitu Colza yang berada di Artazon. Scene lalu ditutup dengan Fritz yang menyatakan bahwa mereka sudah tahu kemana mereka akan pergi.